Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerak translasi titik massa proyeksi miring. Baiklah, materinya yaitu pengertian gerak translasi, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, gerak parabola, gerak melingkar, dan penerapan gerak translasi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan membahas tentang pengertian gerak translasi. Gerak translasi adalah jenis gerakan di mana setiap titik pada benda bergerak dengan lintasan yang sama, baik dalam arah lurus maupun melengkung. Dalam gerak ini, seluruh benda berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengubah bentuknya. Selanjutnya yaitu membahas gerak lurus. Nah, gerak lurus ini terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus adalah jenis gerakan di mana suatu benda bergerak sepanjang garis lurus. Dalam gerak lurus, posisi benda berubah seiring waktu, tetapi arah gerakannya tetap konstan. Contohnya yaitu mobil yang melaju di jalan raya yang lurus, atau bola yang digulirkan di permukaan datar. Selanjutnya, gerak lurus beraturan adalah gerakan di mana suatu benda bergerak dalam garis lurus dengan kecepatan tetap. Dalam GLB tidak ada percepatan, sehingga kecepatan dan arah gerak benda tidak berubah. Selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan adalah gerakan di mana suatu benda bergerak dalam garis lurus dengan percepatan tetap. Dalam GLBB, kecepatan benda berubah seiring waktu. Next, selanjutnya membahas tentang gerak parabola. Nah, pengertian gerak parabola adalah jenis gerakan dua dimensi yang terjadi ketika suatu benda dilemparkan dengan sudut tertentu terhadap horizontal dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gerak ini menghasilkan lintasan berbentuk parabola. Gerak parabola merupakan kombinasi dari gerak lurus horizontal dan gerak lurus vertikal. Lanjut, saya akan membahas tentang gerak melingkar. Pengertian gerak melingkar adalah jenis gerakan di mana suatu benda bergerak sepanjang lintasan melingkar. Dalam gerak ini, benda selalu berada pada jarak tetap dari titik pusat lingkaran, yang disebut sebagai pusat rotasi. Gerak melingkar dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu gerak melingkar beraturan atau GMB dan gerak melingkar tidak beraturan. Nah, materi terakhir yang akan kita bahas yaitu penerapan gerak translasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Yaitu transportasi, contohnya mobil dan kereta api bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dan pesawat terbang berpindah di udara. 2. Olahraga, contohnya bola dalam sepak bola atau basket bergerak di lapangan, dan atlet yang berlari berpindah dari satu titik ke titik lain. 3. Peralatan rumah tangga, contohnya pintu kulkas yang dibuka dan lift yang bergerak naik dan turun. 4. Industri dan mesin, contohnya sabuk konveyor yang mengangkut barang dan robot industri yang memindahkan objek. Terakhir, 5. Fenomena alam, contohnya arus sungai yang mengalir dan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.